Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Clara Cecilia Gunawan dengan NIM 24025111082. Jadi, izin menjelaskan di bagian latar belakang, yaitu ada di peran, keunggulan, tantangan hukum, dan juga kebutuhan penguatan regulasi. Untuk di peran vitalnya itu bisa meningkatkan akses layanan kesehatan dan solusi untuk di wilayah 3T, dan juga memudahkan konsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus bepergian jauh. Lalu di keunggulannya itu hemat biaya dan juga waktu, efisiensi jadwal dan sumber daya tenaga medis. Untuk tantangannya, risiko malpraktik karena tanpa pemeriksaan fisik yang secara langsung, ketidakjelasan tanggung jawab dalam kegagalan layanan, lalu regulasi masih tersebar dan parsial, dan juga kesenjangan antara praktik lapangan dan kerangka hukum, terutama dalam penjaminan mutu dan otorisasi praktik daring. Lalu yang terakhir, ada mekanisme penegakan hukum yang belum adaptif terhadap komunikasi yang non-fisik. Untuk di bagian kebutuhan penguatan regulasi, itu ada sinkronisasi di regulasi kesehatan, hukum cyber dan perlindungan data pribadi, pengawasan dan edukasi hukum bagi tenaga medis dan pasien, dan kejelasan aspek mediko-legal untuk keselamatan pasien dan perlindungan tenaga medis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Surya Baskara Dharma dengan NIM 240251080. Sisi izin melanjutkan mengenai rumusan masalah. Pertama, bagaimana penerapan aspek mediko-legal dalam pelayanan medis berbasis telemedicine di Indonesia? Yang kedua, apa saja tantangan hukum yang muncul dalam praktik telemedicine, khususnya terkait tanggung jawab dokter, perlindungan data pasien, juga keabsahan hukum layanan daring? Yang ketiga, bagaimana regulasi yang ada saat ini mengatur praktik telemedicine, dan sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab dinamika di lapangan? Dan yang terakhir, apa implikasi hukum dari sengketa medis yang terjadi dalam layanan telemedicine, dan bagaimana pembuktian serta mekanisme penegakan hukumnya dilakukan? Baik, selanjutnya mengenai tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis penerapan aspek mediko-legal dalam praktik pelayanan medis berbasis telemedicine di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam telemedicine, termasuk tanggung jawab dokter, perlindungan data pasien, dan validitas layanan medis jarak jauh. Yang ketiga, mengevaluasi kecukupan dan efektivitas regulasi hukum yang mengatur telemedicine di Indonesia. Dan yang keempat, memberikan tinjauan kritis terhadap penanganan sengketa hukum dalam praktik telemedicine serta mekanisme penegakannya. Baik, selanjutnya mengenai manfaat penulisan. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai penerapan aspek mediko-legal dalam praktik telemedicine di Indonesia. Yang kedua, menambah wawasan tentang berbagai tantangan hukum yang muncul dalam layanan telemedicine. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi terhadap regulasi yang saat ini mengatur praktik telemedicine. Dan yang keempat, memberikan acuan awal dalam memahami penanganan sengketa hukum yang timbul dari praktik telemedicine serta memperkuat pemahaman mengenai mekanisme penegakan hukumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan perkembangan dari telemedicine. Telemedicine sendiri merupakan teknologi yang digunakan di bidang kesehatan serta kedokteran untuk melakukan terapi, pemantauan pada pasien, serta untuk konseling antar dokter dengan pasien. Secara istilahnya, telemedicine terdiri dari kata tele yang berarti jarak jauh serta medicus yang berarti menyembuhkan. Karena itu, telemedicine bisa diartikan suatu layanan informasi di bidang kesehatan yang difungsikan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial, ekonomi, budaya, serta geografis. Nah, untuk perkembangan telemedicine sendiri dimulai dari tahun 2015. Akan tetapi, penerapannya hanya dilaksanakan untuk layanan-layanan yang spesifik pada spesialis tertentu, misalnya teledermatologi, teleradiologi, dan telepsikiatri. Karena telemedicine ini masih tergolong baru pada saat itu, jadi regulasinya masih belum jelas, kemudian untuk biayanya masih belum diakomodasi oleh asuransi, dan untuk keamanan datanya masih dipertanyakan. Kemudian pada tahun 2020, karena terdapat pandemi COVID, akhirnya terjadi lonjakan penggunaan di telemedicine ini, terutama di layanan konseling online. Nah, pada saat ini, karena telemedicine juga jadi lebih banyak digunakan, terjadi relaksasi regulasi di beberapa negara. Kemudian ada juga penggantian biaya layanan, sehingga otomatis telemedicine ini juga semakin cepat perkembangannya. Kemudian pada tahun 2022, setelah pandemi COVID ini berakhir, barulah pemerintah mulai menguatkan infrastruktur digitalnya melalui
regulasi-regulasi, serta standarisasi layanan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada seperti akses internet yang masih belum merata, kemudian keamanan data, serta literasi digital yang masih cukup kurang di kalangan tenaga medis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Nandanayaka Valska Putri dengan NIM 24025111074. Di sini saya izin melanjutkan dari perkembangan telemedicine yang sudah dijelaskan oleh Hani tadi, di mana untuk integrasi dari AI dan juga RPM cerdas pada tahun 2023 sampai 2025, di mana telemedicine kini menjelma menjadi ekosistem perawatan virtual yang berkemampuan AI, di mana studi mengonfirmasi penerapan AI dalam RPM ini untuk mengkategorisasi aktivitas, pemantauan penyakit kronis, dan juga diagnostik otomatis, dan sistem triase yang berbasis machine learning. Selanjutnya adalah dampak global dan juga kebijakan terarah tahun 2024 sampai 2025, di mana telemedicine ini efektif secara klinis dan bermanfaat untuk meningkatkan akses pelayanan di daerah yang kurang terlayani. Namun keberlanjutan ekosistem ini membutuhkan regulasi berbasis bukti yang kuat, kebijakan privasi, dan juga solusi untuk kesenjangan digital itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Kainasi Teman Putri dengan 3 digit terakhir 096. Jadi, aspek-aspek medical legal utama yang harus diperhatikan dalam penggunaan telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh itu yang pertama, kualitas pelayanan kesehatan atau quality of care itu harus sama eh, apabila tidak menggunakan telemedicine. Yang dimana karena menggunakan teknologi jarak jauh, adanya keterbatasan dalam interaksi dokter dan juga pasien, sehingga pemeriksaan fisik secara langsung itu tidak dapat dilakukan, yang dapat berujung kepada penurunan data dan juga diagnosis, serta nanti pengobatan ataupun treatment kepada pasien itu sendiri, sehingga rentan terhadap hukum. Jadi, dokter itu harus menunjukkan kepatuhan terhadap standar profesi sebagai bentuk dari akuntabilitasnya dan juga pertahanan terhadap hukum. Kemudian yang kedua, dalam penggunaan telemedicine itu sendiri, persetujuan dan otonomi pasien atau konsen dan autonomi itu juga harus tetap diperhatikan, di mana informed consent itu dilakukan secara eksplisit dan juga terdokumentasi. Jadi pemenuhan hak pasien atas informasi resiko, manfaat dan juga keterbatasan telemedicine akan disampaikan oleh dokter kepada pasien di awal sebelum sesi dimulai sehingga terpenuhi kewajiban mediko-legal yang fundamental untuk validitas layanan kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, dalam konteks digitalisasi layanan kesehatan, jaminan kerahasiaan data dan juga informasi pasien itu harus diperhatikan. Karena penggunaan teknologi jarak jauh itu menyimpan data dan privasi pasien yang rentan terhadap ancaman pembobolan dan juga penyalahgunaan privasi data itu sendiri. Jadi setiap layanan kesehatan yang menggunakan teknologi jarak jauh atau telemedicine itu diwajibkan untuk mematuhi berbagai ketentuan hukum yang berlaku yang terkait tentang perlindungan data dan juga privasi pasien yang menggunakan teknologi, baik standar internasional maupun standar domestik yang berlaku di Indonesia sendiri. Kemudian yang keempat, dalam penggunaan telemedicine atau dalam praktiknya, validitas izin praktik dokter itu juga harus tetap diperhatikan. Karena kewajiban utama tenaga medis itu memiliki pengesahan atas praktik sesuai yang yurisdiksi, di mana lokasi pasien dan juga bukan hanya tempat dokter itu bertugas. Jadi perbedaan kerangka regulasi antar wilayah, baik tingkat nasional maupun provinsi, itu kerap memicu kompleksitas hukum dan juga potensi sengketa dalam medico legal. Sehingga kewenangannya itu mungkin berbeda, serta pertanggungjawaban profesi juga akan berdampak karena itu. Untuk menyikapi tantangan tersebut, beberapa negara itu menggunakan skema perizinan terpadu atau compact licensing guna menyederhanakan praktik lintas batas sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi dokter dan juga perlindungan hukum bagi pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan saya Ninyoman Nadia Ayu Paramita dengan 3 digit NIM terakhir yakni 076. Di sini saya akan melanjutkan mengenai aspek medico legal dalam telemedicine, khususnya poin 5 sampai poin 8. Pada poin 5 yakni akuntabilitas hukum dokter. Meskipun konsultasi dilakukan secara daring, hal ini tentu tidak akan mengurangi tanggung jawab
hukum seorang dokter itu sendiri, yang mana dokter akan tetap memikul akuntabilitas penuh sebagaimana praktik tatap muka dilakukan. Jadi, prinsip dasar profesi ini akan tetap berlaku, termasuk dalam hal kelalaian maupun malpraktik. Nah, yang keenam yakni keadilan akses atau equity. Dalam telemedicine, ini memang bisa memperluas jangkauan layanan, tetapi juga dapat berpotensi memperbesar kesenjangan digital. Kelompok tanpa akses internet atau perangkat ini bisa mengalami diskriminasi sistemik dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang ketujuh yakni standar operasional dan kebijakan. Agar aman secara mediko-legal, telemedicine tentunya sangat memerlukan SOP yang jelas dan eksplisit, baik dari aspek klinis, teknis, maupun administratif. Hal ini sangat penting untuk memitigasi risiko hukum dan menjamin perlindungan bagi seluruh pihak, baik pasien, tenaga medis, maupun institusi penyelenggara. Nah, yang terakhir atau yang ke-8 yakni komersialisasi dan konflik kepentingan, yang mana skala layanan yang terlalu besar ini dapat memicu munculnya bias klinis karena tekanan komersial. Maka sangat dibutuhkan audit transparan dan protokol akuntabilitas untuk menjaga integritas keputusan medis dan mencegah terjadinya malpraktik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Kade Berliana Nanda Santika dengan NIM 24025111084. Di sini saya izin menjelaskan mengenai landasan hukum telemedicine di Indonesia. Jadi, definisi telemedicine dalam regulasi yang ada diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Permenkes nomor 20 tahun 2019, telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan, riset, evaluasi, dan edukasi berkelanjutan. Sedangkan menurut UU nomor 17 tahun 2023 pasal 1 ayat 22, telemedicine adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis lewat teknologi komunikasi digital. Selanjutnya, adapun landasan hukum telemedicine yang pertama menurut UU nomor 17 tahun 2023 pasal 25 dan 172, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan medis dan konsultasi kesehatan. PP nomor 28 tahun 2024 mengenai aturan pelaksanaan telemedicine yang mencakup tenaga kesehatan, fasilitas pendanaan, pengawasan, dan kondisi darurat. Lalu juga dari Permenkes nomor 20 tahun 2019 mengenai teknis layanan antar fasilitas layanan kesehatan. Namun sejauh ini belum ada regulasi resmi yang mengatur praktik langsung dokter dan pasien. Baik, yang terakhir mengenai perlindungan data pasien yang belum diatur rinci dalam UU Kesehatan sehingga mengacu pada regulasi general yang ada, yaitu yang pertama UU nomor 27 tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi dan juga UU nomor 1 tahun 2024 mengenai perubahan UU ITE. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan saya melanjutkan. Nama saya Putunanda Nayaka Vaska Putri dengan NIM 24025111074. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tanggung jawab dan juga etika dari tenaga medis, di mana untuk tanggung jawab hukum pada telemedicine itu mencakup dari 3 aspek. Yang pertama adalah perdata, di mana dokter bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau malpraktik, di mana dasar hukumnya adalah pasal 66 UU nomor 29 tahun 2004 dan pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian yang kedua adalah aspek pidana, di mana untuk sanksi pidana atas kelalaian berat seperti cedera atau kematian pasien, dengan dasar hukum itu adalah UU nomor 29 tahun 2004, pasal 75, 76, dan juga 79. Dan juga UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan nomor 9 dan nomor 19 tahun 2016. Kemudian juga yang terakhir adalah aspek administrasi, di mana kewajiban untuk mematuhi izin praktik dan juga peraturan pelaksanaan. Di mana untuk dasarnya itu adalah dari Permenkes nomor 2052 tahun 2011 pasal 31 sampai 32 dan juga UU nomor 29 tahun 2004 pasal 69. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Izin menjelaskan untuk yang selanjutnya dalam praktik telemedicine, tenaga medis memang bertanggung jawab etika yang sama seperti pelayanan langsung. Pertama, autonomi. Kita wajib menghormati keputusan pasien, termasuk memberikan informasi yang jelas dan memastikan komunikasi tetap efektif meski tanpa tatap muka. Kedua, beneficence dan non-maleficence.
Kita harus memastikan manfaat tindakan medis dan meminimalkan resiko. Jangan memberikan diagnosis atau terapi jika datanya tidak memadai atau berpotensi yang membahayakan. Selanjutnya itu justice. Setiap pasien itu termasuk kelompok rentan dan di daerah terpencil, jadi berhak mendapatkan akses layanan yang adil dan tidak diskriminatif. Lalu ada confidentiality, itu data pasien harus dijaga kerahasiaannya. Jadi bisa pakai platform digital yang aman dan sesuai dengan regulasi yang tertentu dan berlaku. Terakhir ada profesionalism. Sebagai tenaga medis, kita wajib menjaga integritas, terus meningkatkan kompetensi digital, dan mematuhi kode etik serta peraturan hukum yang berlaku. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Made Anindita Paresidama dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya akan melanjutkan tentang kerahasiaan dan perlindungan data pasien. Kerahasiaan medis merupakan prinsip dasar dalam etika kedokteran yang bertujuan untuk melindungi informasi pribadi pasien dari akses yang tidak sah. Prinsip ini didasari pada asas autonomi dan non-maleficence yang menekankan bahwa setiap pasien berhak menjaga privasi data kesehatannya, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Namun, kemajuan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru, terutama terkait sistem rekam medis elektronik atau EHR. Digitalisasi memang meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperbesar resiko kebocoran data jika tidak dibarengi dengan sistem keamanan cyber yang memadai. Untuk itu, perlindungan teknis perlu didukung juga dengan peningkatan pemahaman dari tenaga kesehatan terhadap etika dan hukum privasi. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan reguler tentang keamanan data efektif menurunkan pelanggaran kerahasiaan pasien. Secara hukum, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, pendekatan global seperti privacy by design kini banyak diterapkan, yaitu prinsip bahwa privasi harus dirancang sejak awal dalam sistem informasi dan bukan hanya sebagai tanggung jawab akhir dari pengguna, tetapi menjadi bagian dari arsitektur sistem itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewagus Abiwana Robarika Putra dengan NIM 2402511092. Di sini saya akan membahas mengenai sengketa hukum dalam telemedicine. Di mana untuk sengketa hukum dalam telemedicine di Indonesia itu timbul dari berbagai aspek seperti malpraktik, kemudian lisensi dokter, keamanan data, dan juga standar pelayanan. Kasus malpraktik biasanya diselesaikan dengan bantuan dari MKDKI atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Namun untuk penyelesaian ini masih bergantung pada laporan pengaduan dari pasien. Kemudian selain itu terdapat tantangan terkait lisensi dokter yang muncul saat praktik di lintas wilayah hukum serta tantangan lainnya, yakni belum ada hukum nasional yang secara khusus mengatur data medis digital. Kemudian untuk regulasi telemedicine di Indonesia saat ini tersebar di beberapa peraturan, seperti pada UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Namun, belum ada aturan yang komprehensif dan spesifik mengatur tanggung jawab hukum dalam telemedicine. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terutama dalam hal standar layanan, validitas hasil pemeriksaan, informed consent, serta perlindungan terhadap konsumen. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putu Kana Srimani Putri dengan 3 digit terakhir 096. Jadi untuk sengketa hukum dalam telemedicine, khususnya perlindungan konsumen, karena tadi tidak adanya undang-undang yang secara spesifik melindungi mengenai telemedicine, khususnya pasien dalam penggunaan teknologinya berupa data dan juga privasinya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan pasien dalam telemedicine tersebut masih lemah. Sehingga untuk mekanisme pelaporan ataupun penyelesaian masalahnya yang berkaitan dengan pelayanan di telemedicine itu biasanya pasien atau sebagai konsumen itu melapor kepada BPSK, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan juga MKDKI atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ataupun pengadilan. Kemudian hal ini berdampak membutuhkan regulasi yang lebih lanjut dan juga lebih spesifik untuk mengatur mengenai peraturan khususnya untuk perlindungan konsumen yakni pasien dalam penggunaan telemedicine. Dibutuhkannya autentikasi pasien, kemudian izin praktik dokter dan juga standar layanan dan perangkat medis yang secara spesifik agar terjaminnya perlindungan untuk konsumen yakni pasien dalam hal data dan juga privasinya, baik berupa data informasi kesehatan dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Kasus Haji dengan NIM 24025111086. Di sini saya izin melanjutkan untuk kesimpulan. Yang pertama, penerapan aspek medical legal telemedicine itu mencakup kualitas layan, informed consent, kerahasiaan data, izin praktik, dan keadilan akses. Lalu tanggung jawab hukum dokter tetap utuh meski layanan dilakukan secara daring. Lalu untuk tantangan hukumnya itu risiko malpraktik, digital dan kebocoran data pasien, lalu validitas layanan jarak jauh yang belum diatur secara komprehensif, dan disparitas digital hambat kesetaraan akses. Lalu untuk selanjutnya regulasi yang berlaku itu ada Undang-Undang No 17 2023 tentang Kesehatan, lalu ada Permenkes No 20 2019 dan Undang-Undang No 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Lalu masih ada kekosongan hukum yaitu praktik antar wilayah, validitas konsultasi, standar teknologi dan perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya yaitu dari implikasi hukum sengketa. Jadi bukti kelalaian itu butuh mekanisme hukum yang adaptif dan jelas. Lalu lembaga terkait itu ada MKDKI, BPSK, dan pengadilan hukum. Lalu masih bergantung pada aduan dan butuh regulasi khusus untuk kepastian hukum. Baik, yang terakhir yaitu saran. Saran itu untuk meningkatkan kepastian hukum dan kualitas layanan telemedicine di Indonesia. Perlu disusun regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap praktik lintas wilayah, validasi konsultasi daring, standar teknologi, dan perlindungan konsumen. Lalu perlindungan data pribadi juga harus diperkuat untuk menjaga kerahasiaan pasien. Tenaga medis juga perlu mendapat pelatihan medico legal dan komunikasi daring yang etis, sementara sistem informasi medis yang aman dan terintegrasi perlu dikembangkan. Edukasi publik mengenai hak ASN, penggunaan platform resmi, dan prosedur validasi identitas juga penting untuk mencegah sengketa. Di sisi lain, pemerataan infrastruktur digital juga harus menjadi prioritas agar layanan telemedicine dapat berjalan secara inklusif, aman, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih.